Di video kali ini kita akan ngebahas tentang standar deviasi ya. Tapi sebelumnya seperti biasa deh kita review dulu apa yang udah kita pelajarin di statistik. Di sini saya punya konsep, terus ada populasi, terus ada sampel. Nah, karena hari ini pertama itu kan kita belajar tentang ukuran pemusatan kan, yang ada min, median, dan modusnya. Nah, karena sekarang kita mau ngebahas tentang standar deviasi, jadi kita ngebahas minnya aja ya, karena kan min di sini ini akan berhubungan nih dengan standar deviasi. Nah, min ini kan ada min populasi dan min sampel. Nah, min populasi itu kan kemarin, kalau kalian masih ingat, itu adalah jumlah setiap data dari data pertama sama dengan 1 sampai data ke n, lalu kalian bagi dengan banyaknya data dalam populasi kalian. Terus kalau misalnya min sampel itu kan kemarin adalah banyaknya maksud saya jumlah setiap data dari data pertama sampai data ke n, lalu kalian bagi dengan banyaknya data dalam sampel kalian, dibagi dengan n kecil. Nah, terus setelah kita belajar tentang ukuran pemusatan ini kan kita mulai masuk ke ukuran penyebaran tuh. Kita belajar yang namanya varian. Nah, ini juga kenapa saya bahas min aja di sini, saya nggak ngebahas median dan modus juga, karena di dalam varian sendiri itu kan juga kita harus ngitung min dulu kan untuk mendapatkan variannya kan. Nah, makanya di sini saya nulisnya min doang nih yang ukuran pemusatannya. Nah, varian ini kan juga ada dua nih, ada varian untuk populasi dan ada varian untuk sampel. Nah, varian untuk populasi itu kan kemarin ada sigma kuadrat dari kalian cari jarak setiap data dengan min populasinya, terus kalian kuadratin supaya kalau misalnya hasil dari xi min mu ini negatif bisa jadi positif. Terus kalian jumlahin hasilnya dari data pertama sampai data ke n kan, terus kalian bagi dengan banyaknya data dalam populasi kalian. Nah, si varian ini juga punya min sampel nih, varian ini juga punya varian sampel nih, sama seperti min yang punya min populasi dan min sampel. Karena kan kayak yang kita bahas sebelumnya nih, kalian bisa mendekati nilai min atau varian dari populasi ini dengan nilai min atau varian dari sampel. Nah, kalau misalnya varian untuk sampel itu kan kemarin ada S kuadrat dari jarak setiap data dengan rata-rata sampel dikuadratkan, lalu kalian hasilnya kalian jumlahkan dari data pertama sampai data ke n kan. Tapi yang kalau untuk varian sampel ini kalian bagi dengan n-1. Nah, ini kan udah saya jelasin di video sebelumnya nih kalau kenapa ini n-1, karena kan kalau logikanya kalau si jumlah sampel ini kan lebih kecil kan dari jumlah populasi, jadi dia biar nggak bias dibagi dengan n-1. Nah, sekarang kita masuk ke standar deviasi. Standar deviasi ini sebenarnya dia adalah akar dari varian. Nah, berarti di sini dia notasinya kalau misalnya untuk standar deviasi untuk populasi, dia di sini hanya sigma aja. Nah, berarti standar deviasi dari populasi ini adalah karena dia akar dari varian, berarti dia adalah sigma dari akar sigma kuadrat. Nah, berarti standar deviasinya ini adalah ini akar dari jumlah jarak setiap data dengan min populasi yang dikuadratkan, lalu kalian jumlahkan dari data pertama sampai data ke n, terus kalian bagi dengan banyaknya data dalam populasi yang kalian punya. Nah, sedangkan kalau misalnya standar deviasi untuk sampel, ini sama juga nih kayak standar deviasi untuk populasi, dia juga adalah akar dari varian si sampel ini. Berarti di sini dia adalah
S sama dengan akar dari S kuadrat. Nah, berarti ini dia akar dari jumlah jarak data dengan rata-rata sampel, lalu kalian kuadratkan, terus ini kalian jumlahkan dari data pertama sampai data ke N, kalian bagi dengan N-1. Oke, seperti ini ya. Nah, yang harus kalian tahu adalah nilai dari si varian sampel ini dia akan lebih mendekati varian populasinya gitu loh. Dia akan nilai si varian sampel ini dengan nilai varian populasinya ini nggak akan terlalu jauh jaraknya. Tapi kalau misalnya nilai si standar deviasi dari sampel ini dengan standar deviasi dari varian ini, dia mungkin nggak terlalu dekat gitu loh, nggak sedekat nilai dari varian sampel ke varian populasi. Terus juga kalau misalnya kalian di sini ngitung panjang suatu benda gitu loh, yang satuannya meter. Nah, saat kalian ngitung variannya berarti dia akan satuannya akan jadi meter kuadrat, dan tapi saat kalian menghitung deviasi dari standar deviasinya, satuannya akan jadi meter gitu ya. Nah, sebenarnya sih standar deviasi ini akan lebih kelihatan ya kalau di video selanjutnya nanti akan saya jelasin deh, si standar deviasi ini akan lebih kelihatan kalau kalian punya model data yang nanti saat dia dibuat kurva, dia akan membentuk kurva yang seperti bel gitu. Tapi itu nanti deh, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, sekarang kita coba hitung standar deviasi dari data ya. Kita coba ngitung gimana caranya nyari standar deviasi. Di sini kita punya data nih. Kita punya 1, 2, 3, 8, dan 7. Nah, standar deviasi, untuk nyari standar deviasi yang pertama harus kita lakukan adalah kita cari minnya dulu. Nah, di sini data ini kita anggap populasi ya, bukan sampel ya. Berarti kita cari min populasinya kan. Berarti jumlah dari setiap data, dari data pertama sampai data ke N dibagi dengan banyaknya data dalam populasi yang kita punya. Berarti di sini min populasinya adalah 1 ditambah 2 tambah 3 ditambah 8 ditambah 7 dibagi banyaknya data dalam populasi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi 5. Nah, ini hasilnya adalah 21 dibagi 5. Ini berarti 4,2 ya kan. Nah, lalu setelah kita cari minnya, kita cari variannya. Nah, berarti di sini variannya adalah seperti ini kan, varian populasinya. Nah, berarti varian dari data ini itu adalah sigma kuadrat dari 1 dikurang 4,2 dikuadratkan ditambah 2 dikurang 4,2 dikuadratkan ditambah 3 dikurang 4,2 dikuadratkan, lalu ditambah 8 dikurang 4,2 dikuadratkan ditambah 7 dikurang 4,2 kita kuadratkan, lalu kita bagi dengan banyaknya data dalam populasi. Kita bagi dengan 5, berarti kan data kita ada 5 buah. Nah, ini kita hitung pakai kalkulator aja ya. Kita hitung pakai kalkulator nih. 1 dikurang 4,2 dikuadratkan. Di sini saya punya kalkulator. Di sini berarti dia 1 dikurang 4,2 kuadrat ditambah 2 dikurang 4,2 kuadrat 2 dikurang 4,2 kuadrat ditambah 3 dikurang 4,2 kuadrat 3 dikurang 4,2 kuadrat lalu ditambah 8 dikurang 4,2 kuadrat 8
dikurang 4,2 kuadrat, lalu ditambah dengan 7 dikurang 4,2 kuadrat. 7 dikurang 4,2 kuadrat, ya kan? Lalu hasilnya kita bagi dengan banyaknya data dalam populasi, kita bagi 5. Berarti variansnya adalah 7, berapa tadi? 7,76. Ya kan? Nah, ini kan kalau misalnya data ini, tadi saya bilang data ini adalah populasi kan. Kalau misalnya data ini adalah sampel, berarti hasil dari ini tinggal kalian bagi dengan N-1, berarti kalian bagi dengan 4. Tapi itu ntar kita hitung nanti deh. Kita sekarang ngitung standar deviasi dari data ini dulu. Data ini kita anggap populasi dulu, oke? Nah, berarti di sini standar deviasinya itu kan adalah sigma akar dari 7,76 kan. Nah, berarti standar deviasinya adalah ini tinggal kita akarin. Jadi 2,78. 2,78. Nah, sekarang kalau misalnya kayak tadi saya bilang kalau misalnya data ini adalah sampel. Nah, berarti kan dia variansnya dibagi dengan N-1, berarti dia akan dibagi dengan 4. Tadi variansnya jumlah jarak dari setiap data dengan min sampelnya yang dikuadratin dari data pertama sampai data ke N itu kan ada 38,8 kan. Nah, berarti kalau misalnya data ini sampel, berarti 38,8 kita bagi dengan N-1, 4. Berarti variansnya 9,7. Kalau misalnya ini sampel, berarti variansnya 9,7. Nah, berarti standar deviasinya adalah akar dari 9,7. Akar dari 9,7 itu 3,11. Nah, berarti ini 3,11. Oke. Nah, inilah cara menghitung standar deviasi. Kalian mulai dengan min dulu, terus kalian cari variannya, baru kalian bisa menemukan standar deviasi, baik itu untuk populasi maupun untuk sampel. Oke, sampai di sini dulu tentang standar deviasi.